Halo, jumpa lagi dengan saya di materi pembelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan sistem operasi jaringan. Nah, menerapkan sistem operasi jaringan ini berada pada kompetensi dasar atau KDE 3.1. Kita lihat IPK, indikator pencapaian kompetensi, itu ada 3 bagian. Yang pertama menjelaskan sistem operasi jaringan, yang berikut menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan. Materi pertama yaitu menjelaskan sistem operasi jaringan. Kita lihat sama-sama pengertian dari sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan atau network operasi system itu adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, layanan DNS atau DNS service, layanan HTTP atau HTTP service, DHCP service, dan web service, serta masih banyak layanan atau service yang disiapkan oleh sistem operasi jaringan ini. Nah, pada sistem operasi jaringan terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, sebagai pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Yang keempat, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain. Dan yang kelima, sebagai backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Kita lihat yang pertama sebagai pusat kendali sumber daya jaringan. Jadi, sistem operasi ini ketika kita install pada sebuah server, maka sistem operasi ini akan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada, baik itu sumber daya untuk perangkat kerasnya maupun sumber daya untuk perangkat lunaknya atau aplikasi-aplikasi yang disiapkan. Misalnya tadi sudah dijelaskan tadi ada layanan berbagi cetak atau printer tadi, dia akan mengontrol sumber daya itu. Yang berikut ada layanan DNS service. Nah, dia akan mengontrol semua itu, dia akan mengendalikan sumber daya yang ada dalam jaringan tersebut yang telah didefinisikan pada awal tadi. Selanjutnya ada akses aman ke sebuah jaringan. Nah, pada sistem operasi jaringan ini akan dikonfigurasi yang namanya VPN atau Virtual Private Network. Di situ sebuah jaringan ketika digunakan, dia akan melindungi pengguna dari serangan dari hacker atau spam dari luar yang akan mencuri data melalui jaringan tadi. Jadi sistem operasi akan melakukan pengamanan terhadap alur atau komunikasi dalam jaringan tadi. Yang ketiga, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Jadi dalam sebuah sistem operasi jaringan ini kita bisa membuat sebuah remote user, remote server, sehingga user bisa masuk ke dalam jaringan tadi menggunakan aplikasi remote atau remote desktop. Di mana untuk menggunakan remote ini setiap user pastinya akan diberikan password ataupun password serta akun usernya, sehingga ketika dia login masuk ke situ maka dia bisa terkoneksi ke dalam jaringan. Yang keempat itu mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain. Nah, selain dia bisa terkoneksi ke dalam server, dia juga akan bisa diarahkan untuk bisa terkoneksi ke internet. Selain dia melewati server yang kita bangun, nah user tersebut juga bisa akan diteruskan atau dialihkan ke koneksi
jaringan seperti internet tadi. Yang kelima, backup data. Nah, ketika kita menginstal sebuah sistem operasi jaringan pada sebuah server, maka seluruh data kita bisa backup pada server tersebut, sehingga data tersebut bisa disimpan di situ. Yang pastinya keamanan data akan lebih terjamin. Nah, ketika suatu saat kita akan membutuhkan, kita bisa merequest ke server tersebut untuk mendapatkan atau mengambil file atau berkas yang telah kita simpan tadi untuk di-download atau di-download dan digunakan untuk keperluan bisnis atau keperluan lain. Selanjutnya, fungsi utama dari sistem operasi jaringan. Fungsi pertama yaitu menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, ya seperti karakteristik tadi yang sudah dibahas tadi. Jadi sistem operasi jaringan ini bisa menghubungkan banyak komputer dan perangkat sehingga terhubung dalam sebuah jaringan. Ya, bagaimana caranya? Pasti ada beberapa media yang digunakan seperti media transmisi menggunakan kabel ataupun nirkabel, serta pemberian alamat pada setiap perangkat komputer yang pastinya terhubung dalam jaringan tersebut. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada karakteristik tadi. Jadi sistem operasi jaringan akan mengelola seluruh sumber daya jaringan, baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak aplikasi yang sudah dipasang atau dikonfigurasi pada sistem operasi tadi atau pada sebuah server tadi. Yang berikut akan menyediakan layanan, ya seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada berbagai macam layanan berbagi cetak, layanan berbagi berkas, layanan cetak, DNS service atau web service, serta masih banyak layanan yang pastinya akan disiapkan oleh sebuah sistem operasi jaringan. Yang keempat adalah menyediakan keamanan jaringan bagi multi-user. Yang kelima, mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Yang keenam, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan. Yang ketujuh, distribusi program dan update software ke klien. Yang kedelapan, menggunakan kemampuan server secara efisien. Dan yang kesembilan, menyediakan toleransi kesalahan. Selanjutnya kita lihat prinsip dan cara kerja dari sebuah sistem operasi jaringan. Nah, sebuah sistem operasi jaringan biasanya dipakai pada sebuah server di dalam sebuah jaringan. Nah, dalam jaringan itu sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu komputer server dan komputer klien. Nah, komputer server itu berperan untuk menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Jadi dia menyiapkan berbagai macam layanan fasilitas yang nantinya akan dibutuhkan oleh komputer klien yang terhubung pada jaringan tadi. Selanjutnya ada komputer klien. Itu adalah komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server tadi. Jadi klien ini sifatnya hanya menerima, meminta dan menerima seluruh layanan dan serta fasilitas yang telah disiapkan oleh komputer server tadi. Selanjutnya ada 4 komponen utama pada sebuah sistem operasi jaringan. Sebuah sistem operasi jaringan komputer, sehingga bisa dikatakan dikatakan memenuhi standar kerja sebuah sistem operasi jaringan. Yang pertama pastinya adalah adanya sender atau adanya pengiriman data informasi. Yang kedua, adanya protokol yang mana berfungsi untuk mengencode dan mendekode data informasi. Yang ketiga, adanya media transmisi atau medium transmisi data. Dan yang keempat, sebagai receiver penerima data informasi. Jadi 4 komponen utama ini sebagai standar kerja dari sebuah sistem operasi jaringan. Nah,
Di dalam sistem proses jaringan ini pastinya akan terjadi adanya pengiriman data informasi antara komputer server dan komputer klien. Nah, selanjutnya adanya protokol. Protokol ini yang mengatur jalannya lalu lintas jaringan, yang mana dia akan encode dan mendekode data data informasi yang melintasi atau yang berjalan pada jaringan tadi. Adanya media transmisi di sini. Media transmisi ini ada beberapa media yang digunakan, bisa menggunakan media kabel maupun media nirkabel. Media kabel itu kita mengenal berbagai jenis kabel, ada kabel UTP, kabel koaksial, kabel fiber optik yang digunakan sebagai media jaringan. Juga ada media nirkabel seperti WiFi ya, menggunakan gelombang radio. Selanjutnya ada receiver, dalam hal ini ada penerima data informasi ya. Penerima data informasi ini biasanya dimiliki oleh komputer klien yang berfungsi hanya menerima informasi yang diberikan oleh komputer server tadi. Komputer klien ini meminta informasi, maka komputer server akan mentransmisikan atau memberikan informasi yang diminta atau di request. Jadi ada receiver yang fungsi sebagai penerima data informasi tadi. Berikut ini adalah cara kerja dan juga prinsip kerja dari sebuah sebuah jaringan komputer. Yang pertama, sebuah komputer server yang berisi data dan juga informasi haruslah sudah siap untuk digunakan. Tahap kedua, komputer klien nantinya akan melakukan request atau permintaan informasi apa saja yang dibutuhkan. Ketika komputer klien melakukan request, maka komputer server akan melakukan respon dengan cara melakukan pengiriman data. Saat ini komputer server akan berperan sebagai transmitter. Yang keempat, paket data atau informasi dan lainnya kemudian akan ditransmisikan dari server tadi melalui sebuah jaringan komputer, baik secara kabel maupun nirkabel seperti yang dijelaskan tadi, adanya media transmitter tadi ya. Nah, apabila jaringan menggunakan prinsip kerja peer to peer, maka paket data akan langsung ditransmisikan ke komputer user yang berperan sebagai server. Nah, kalau konsep peer to peer ini berarti antara perangkat komputer yang satu dengan perangkat komputer yang lain tanpa media receiver atau media perantara. Dalam hal ini seperti hub atau switch atau bridge. Jadi langsung menggunakan kabel antara komputer satu dengan komputer yang lain. Yang keenam, apabila mengimplementasikan topologi jaringan tertentu seperti topologi star, maka sebelumnya paket data tadi akan dipecah terlebih dahulu dengan menggunakan perangkat keras jaringan seperti hub, switch, bridge, dan juga router yang kemudian akan diteruskan ke lebih dari satu komputer klien yang menjadi receiver. Nah, yang ketujuh, dalam proses transmisinya, paket data akan melewati beberapa protokol dan juga lapisan atau layar di setiap paket data mulai dikirimkan oleh server melewati perangkat keras jaringan hingga sampai ke komputer klien. Jadi kira-kira ada 7 tahapan dari cara kerja dan juga prinsip kerja dari sebuah jaringan tadi. Selanjutnya kita lihat
jenis-jenis dari sistem operasi jaringan berdasarkan layanan interface. Yang pertama, layanan interface berbasis GUI atau Graphic User Interface. Adalah antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis atau gambar agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Ya, berbasis grafik atau biasa disebut juga dengan GUI tadi, itu lebih friendly, lebih bersahabat karena antarmukanya berupa tampilan gambar-gambar sehingga mempermudah pengguna dalam mengoperasikan sistem operasi jaringan tadi. Ya, dia lebih mudah. Contohnya di sini seperti Linux Red Hat, Windows NT atau Windows Server 2008-2016 itu sudah bisa menggunakan layanan interface berbasis grafik tadi. Yang kedua, layanan interface berbasis CLI atau Common Line Interface. Dari istilahnya Common Line Interface artinya menggunakan perintah teks. Ya, kita lihat definisi di sini adalah tipe antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Contoh sistem operasi di sini ada Linux Debian, Linux SUSE dan berbagai varian Linux lainnya yang menggunakan layanan interface CLI ini. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi. Nah, setiap sistem operasi pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, ketika kita memilih sebuah sistem operasi, kita perlu menganalisa kebutuhan dari perangkat kita. Mana yang sesuai dengan perangkat keras komputer kita. Jika kita kita akan menggunakan komputer kita sebagai server, pastinya kita harus memilih sistem operasi jaringan. Sementara kalau kita ingin menggunakan PC kita sebagai klien, maka kita menggunakan sistem operasi yang biasa. Nah, sistem operasi ini ada sistem operasi Linux, ada sistem operasi Windows. Setiap sistem operasi ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satunya yang kita bisa bahas itu dari sisi legalitas, ya. Kalau sistem operasi Linux itu dia berbasis open source, itu terbuka bagi siapa saja yang ingin menggunakan, diberikan kebebasan tanpa membayar lisensinya. Sementara sistem operasi Windows itu kita harus membayar lisensi terhadap Microsoft. Ya, artinya mempunyai hak ciptanya. Jadi untuk memilih sistem operasi itu kita harus melihat atau menganalisa terlebih dahulu, baik dari sisi budget maupun perangkat serta kebutuhannya, yang harus kita pilih yang mana yang cocok untuk perangkat atau komputer kita nantinya. Selanjutnya IPK yang berikut adalah menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan. Sebelum memutuskan untuk melakukan instalasi sistem operasi, sebaiknya dicek dahulu kebutuhan minimum hardware yang diperlukan, di mana ada beberapa sistem operasi mensyaratkan spesifikasi hardware minimal agar komputer dapat bekerja secara optimal. Jika spesifikasi hardware kurang memenuhi syarat, maka akan berdampak pada tidak optimalnya kerja dari sistem operasi tersebut. Nah, untuk mengetahui spesifikasi hardware komputer, kita dapat melihat pada manual book yang biasa dilengkapi pada saat kita membeli sebuah perangkat komputer, itu dilengkapi dengan buku panduan perangkat keras. Nah, jika manual book tidak ada, dapat dilihat spesifikasi hardwarenya pada saat komputer kita pertama kali kita nyalakan, maka
sistem BIOS itu biasanya akan melakukan cek hardware. Nah, ketika dia menemukan perangkat tersebut, hardware yang ada dalam komputer tersebut, maka dia akan menampilkan di layar monitor. Nah, dari situ, dari spesifikasi yang perangkat keras yang kita miliki itu, maka kita bisa menentukan layak tidaknya PC kita itu kita install sebuah sistem operasi jaringan yang dijadikan sebagai sebuah PC server nantinya. Apakah memenuhi standar atau tidak? Kalau tidak, maka perlu diganti atau disesuaikan dengan sistem operasi yang nantinya kita install pada PC kita yang kita jadikan sebagai server nantinya. Selanjutnya kita lihat persyaratan hardware untuk dipasang sistem operasi jaringan Debian versi 7 dan Windows Server 2008. Mulai dari CPU, RAM, hard disk, monitor, VGA, sound maupun CD-ROM. Nah, untuk sebuah server saya sarankan sebaiknya tanpa sound pun tidak masalah, karena sebuah server yang baik itu tidak harus dilengkapi dengan sound. Kenapa demikian? Karena ketika sebuah server dilengkapi dengan sound, ada kemungkinan server tersebut nanti bisa digunakan untuk keperluan multimedia seperti mendengarkan video atau mendengarkan musik, menonton video, mengakibatkan server kita akan menjadi lamban kinerjanya karena dibebankan dengan penggunaan software-software multimedia lainnya yang berdampak pada buruknya kinerja dari komputer server kita nantinya. Kita lihat dari CPU, syarat pertama yaitu minimal setara Intel Pentium 3 atau yang lebih tinggi. Yang kemudian yang berikut adalah RAM, minimal 128 MB atau lebih besar. Hard disk 2 GB atau lebih besar, itu juga lebih baik, lebih bagus. Monitor kita kasih standar saja, atau dalam hal ini yang didukung oleh Linux ataupun Windows. Untuk VGA-nya standar atau yang didukung oleh Linux dan Windows. Nah, sound ini boleh tidak ada atau ada pun tidak masalah. Biasa kalau kita membeli beli motherboard itu biasanya sudah menjadi satu modul paket. Di situ ada sound cardnya satu kali. Tapi ada baiknya ketika kita memilih sebuah motherboard, sebaiknya soundnya tidak dilengkapi juga tidak masalah untuk sebuah server yang kita gunakan nantinya. Yang selanjutnya CD-ROM itu standar atau yang didukung oleh Linux, Windows, karena ya, CD ini digunakan untuk melakukan tahapan instalasi di mana sistem operasi kita letakkan pada kepingan CD nantinya. Selanjutnya menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan. Nah, untuk menentukan langkah instalasi sistem operasi jaringan nanti kita bisa bahas di pertemuan lanjutan, bagaimana langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan, baik itu instalasi Linux maupun instalasi Windows. Nah, pastinya kita akan menggunakan aplikasi virtual VMware atau virtual machine. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tahapan instalasi berdasarkan letak file sistem operasi disimpan. Yang pertama CD atau DVD-ROM. Ya, pastinya letak file sistem operasi tersebut kita letakkan pada kepingan CD. Pada tahap instalasi awal pasti akan kita letakkan boot awalnya, kita letakkan CD-ROM sebagai first boot. Yang berikut hard disk. Ya, letak file sistem operasi kita letakkan di hard disk. Nah, pada hard disk ini kita bisa menyimpan file ISO. File ISO ini biasa diletakkan pada hard disk pada saat kita akan melakukan instalasi sistem operasi, atau kita bisa buat file bootingnya pada hard disk, ya, sehingga pada saat kita booting awal
kita bisa meletakkan first bootnya pada hard disk sebagai booting pertamanya. Yang berikut file NFS image. Terus yang berikut file sistem operasinya kita letakkan pada FTP atau file transfer protokol tadi. Dan yang berikut file sistem operasinya kita simpan atau kita letak di HTTP atau alamat website. Nah, kira-kira 5 ini yang menjadi letak file sistem operasi yang nantinya kita simpan atau kita ambil sumbernya atau resource-nya. Nah, mungkin itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk instalasi, langkah-langkah instalasinya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalam.